Hai rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah lama nih ya nggak ketemu lagi karena beberapa waktu lalu saya sempat terkena COVID-19 ya, dan akhirnya harus masa pemulihan dan baru sempat untuk syuting video baru lagi. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman semua, karena selama saya sakit kemarin saya tetap baca komen teman-teman semua. Terus ada yang DM juga di Instagram, dan itu saya catat supaya untuk materi berikutnya. Nah, di episode kali ini, waktu sakit kemarin saya mendengarkan masukan-masukan atau komentar-komentar dari teman-teman, kemudian saya rangkum dan dapatlah episode kali ini topiknya yaitu terkait dengan, karena banyak banget yang nanya, terkait dengan perjalanan karir seorang dosen. Nah, ini banyak banget yang nanya karena ada yang nanya kayak gini, Kak, kira-kira kalau misalnya dosen itu sebelum jadi dekan atau jadi ketua program studi, kok bisa, itu gimana caranya gitu. Terus ada juga yang nanya, Kak, kira-kira prospek apa enggak sih ini karir dosen ini gitu. Terus ya dan seterusnya deh, mulai dari wawancara sampai dengan tahap serdos dan sampai dengan menjabat gitu ya. Nah, di sini saya akan coba merangkum dari beberapa pertanyaan tersebut. Nah, bagaimana sih perjalanan karir seorang dosen? Mungkin saya di sini akan menjelaskan dari sisi pengalaman saya dulu. Mungkin kita pernah bahas terkait dengan wawancara, kemudian tes kesehatan, hingga pada akhirnya diterima gitu ya. Nah, itu yang menjadi tahapan sebelum menjadi dosen. Nah, kita anggap kita udah masuk nih, udah menjadi dosen, udah diterima. Kemudian setelah diterima, kita kemudian dalam tahap proses pengurusan NIDN namanya yang pertama. Apa sih NIDN? NIDN itu adalah nomor induk dosen nasional. Jadi waktu itu saya wawancara di tahun 2013, kemudian diterimanya di tahun 2014, dan FYI teman-teman semua, kalau di masing-masing perguruan tinggi itu biasanya beda-beda. Nah, kalau di perguruan tinggi saya di Universitas Trisakti, untuk menerima dosen itu hanya 2 kali dalam 1 tahun gitu. Jadi di bulan September dan di bulan Maret gitu ya, karena mengikuti semester ganjil dan semester genap. Nah, waktu itu saya diterimanya di September 2014, hingga akhirnya diurus untuk memiliki NIDN tadi. Ya, ada NIDN, ada NIDK. NIDN tadi nomor induk dosen nasional. Kalau NIDK adalah nomor induk dosen khusus kalau nggak salah namanya. Jadi NIDK itu biasanya untuk yang tidak tetap biasanya. Nah, di NIDN ini perguruan tinggi kita akan membantu pengurusannya untuk mendapatkan NIDN itu. NIDN itu gunanya buat apa? Itu gunanya untuk mendapatkan pengakuan, teman-teman. Jadi pengakuannya dari siapa? Dari PDDikti, yaitu Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi kita udah diakui, udah terdaftar di PDDikti tersebut. Nah, setelah tahapan berikutnya, untuk setelah memiliki NIDN, tahapan berikutnya kita akan memiliki pangkat dan golongan atau in-passing. Nah, apaan lagi tuh gitu. Jadi sambil jalan kita kan proses NIDN itu nggak sebentar ya. Ada yang udah keterima ke ujuk-ujuk langsung dapat NIDN, no gitu ya. Mungkin NIK itu nomor induk karyawan, jadi hanya di internal universitasnya. Sedangkan kalau NIDN itu prosesnya cukup lama gitu ya, jadi harus sabar. Dan setelah itu kita memiliki pangkat dan golongan atau in-passing. Apa sih pangkat atau golongan? Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah pernah nonton video saya sebelumnya, itu ada asisten ahli atau ASA, kemudian ada juga golongannya atau pangkatnya itu lektor atau L atau lektor kepala hingga sampai dengan guru besar. Nah, itu yang disebut dengan pangkat atau golongan atau in-passing tadi. Jadi buat teman-teman yang sudah keterima menjadi dosen, kemudian sudah punya NIDN itu tahapnya cukup lama tadi ya. Jadi jangan berharap setelah kamu diterima dapat gaji pertama langsung dapat NIDN, no. Karena NIDN itu cukup lama prosesnya, masing-masing perguruan tinggi mungkin ada kendala masing-masing. Nah, kemudian ada golongan atau pangkat. Jadi buat kalian yang sudah S2, karena dosen wajib S2 ya,
mungkin belum S3. Kalau S2 itu akan dihargai atau dinilai senilai golongan pangkatnya adalah asisten ahli 3B gitu ya, dengan nilai kalau nggak salah 150 gitu. Jadi dari situ 3B, nanti kalau kalian sudah Serdos, sudah melalui Tridharma lainnya, bisa naik ke 3C, 3D hingga sampai ke golongan 4. Biasanya seperti itu. Nah, udah punya golongan, udah punya in-passing, udah punya IDN, kalian kerja melakukan Tridharma. Tridharma apa? Ya tadi pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Kurang lebih 2 tahun. Nah, kenapa harus 2 tahun? Dari sananya peraturan, itu kalian ada tahapan yang namanya asisten ahli dari universitas ke asisten ahli P atau pemerintah. Nah, setelah kalian berubah status U ke status P itu pemerintah, berarti diakui oleh pemerintah, kalian baru bisa mengikuti ujian Serdos. Nah, itu ya tahapannya berikutnya. Untuk Serdos itu atau sertifikasi dosen itu kalian nggak langsung, karena masing-masing kampus kembali lagi ada gilirannya, kadang ada kuotanya kalau dosennya banyak gitu ya, tergantung kampusnya masing-masing, tergantung fakultasnya masing-masing gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu saya setelah diterima terima tetap 2014, kemudian dapat NIDN di 2015, saya kerja 2 tahun, jadi 2017. Nah, saya nggak langsung Serdos di 2017. Saya dapat giliran Serdosnya di 2018 gitu. Jadi 3 tahun. Itu masa kerja minimal atau sekurang-kurangnya 2 tahun, tapi bisa aja kejadian kayak saya sampai 3 tahun gitu ya. Nah, alhamdulillahnya di 2018 saya sekali tes Serdos langsung lulus. Ada beberapa rekan-rekan saya di fakultas yang harus berkali-kali baru lulus, ada juga yang sampai sekarang padahal barengan terus sampai sekarang nggak lulus tuh ada juga gitu. Jadi nasib dan ujian-ujian atau latihan-latihan soal itu juga menentukan. Jadi teman-teman semangat terus yang mau Serdos. Di tahun setelah minimal 2 tahun tadi kalian bisa mengikuti tes Serdos. Kalau lulus di tahun berikutnya dapat sertifikat. Nah, jadi saya tesnya 2018, dapat sertifikatnya di 2019. Jadi balik lagi, ada yang nanya kemarin, berarti setelah saya dapat NIDN bisa langsung? No, kalian harus tunggu dulu 2 tahun gitu ya. Kemudian sudah dapat in-passing dan segala macam, bisa langsung? Enggak, kalian harus nunggu giliran dulu untuk bisa tes Serdos. Jadi Serdos itu bukan berarti saya mau ujian Serdos, no, karena itu balik lagi ke kampusnya masing-masing ya. Jadi kalian dapat giliran, dipanggil baru bisa ujian gitu, bukan mengajukan diri. Biasanya akan dilihat dari penilaian kalian lah ya, penilaian pekerjaan kalian di kampus gitu. Nah, di 2019 saya lulus sertifikasi dosen. Jadi tadi udah dapat NIDN, alhamdulillah sudah dapat Serdos. Ada yang namanya BKD. BKD itu beban kerja dosen atau beban kinerja dosen. Nah, yang mana kalau teman-teman pernah dengar, BKD itu setiap semester kita harus melaporkan. Melaporkan apa yang dilaporkan? Balik lagi Tridharma tadi. Kalian semester itu ngerjain penelitian apa, PKM-nya apa, kemudian ngajarnya mata kuliah apa aja, itu semua harus terpenuhi. Jadi kalau sudah Serdos, kalian harus memenuhi BKD itu. Bahkan sekarang saya dengar nggak Serdos pun harus memenuhi BKD. Nah, jadi semakin lama kriteria atau kewajiban dosen itu semakin ketat. Jadi teman-teman harus ya balik lagi, kalau emang pengen jadi dosen harus komitmen, karena emang jangan jadi beban gitu ya. Pasti jadi beban, tapi kalau dijalankan dengan memang passion ya atau fun gitu ya kita harus melakukan tanggung jawab itu gitu ya. Jadi BKD terpenuhi tiap bulan sesuai Tridharma, baru bisa kita terlibat dalam jabatan struktural yang mana tadi teman-teman tanya, untuk menjadi ketua program studi, atau mungkin menjadi dekan, atau bahkan menjadi rektor gitu. Nah, syarat-syaratnya apa sih? Balik lagi, kalian harus punya Tridharma, kinerja kalian akan dinilai tentunya dari rekan sejawat atau mungkin dari atasan kalian. Ini orang layak apa enggak menjadi ketua program studi? Ini orang kompeten apa enggak untuk menjadi dekan? Itu kan akan dinilai gitu ya. Jadi ada strukturnya yang mana tahapannya biasanya dari tahap program studi atau ketua program studi. Ketua itu ada sekretarisnya, kemudian kalau di fakultas ada wakil dekan dan ada dekan.
Dan kalau di universitas ada yang namanya rektor gitu. Jadi syaratnya beda-beda, balik lagi masing-masing kampus pasti punya ketentuannya. Tapi yang pasti kalau dekan, udah level dekan biasanya minimal doktor gitu atau S3 gitu. Kemudian kalau rektor biasanya sih rata-rata ya, kalau di kampus saya rektornya udah profesor gitu, gelarnya udah panjang gitu ya. Jadi teman-teman tetap semangat. Bagi yang bertanya atau gimana sih perjalanan karirnya dari tahap diterima sampai dengan serdos sampai dengan menjabat ketua program studi, jadi itu ada tahapannya. Tapi balik lagi mungkin masing-masing kampus beda. Ada yang menjabat dulu belum serdos, itu juga ada kadang ya kalau kampusnya memang memperbolehkan. Tapi kira-kira begitu perjalanan karir seorang dosen. Mudah-mudahan terjawab ya, karena memang ini pertanyaan yang cukup banyak masuk ke DM saya, mungkin penasaran atau tertarik pengen jadi dosen, tapi bener nggak ya karirnya menjanjikan apa enggak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik kita kali ini, yaitu perjalanan karir seorang dosen. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe YouTube channel Dosen Daily. Dan kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.